Timnas Indonesia sekarang makin kuat dan makin ganas. Tapi coba lihat daftar pemainnya. Hampir semuanya naturalisasi. Gimana nih? Bagus atau malah berbahaya buat sepak bola kita? Ada yang bilang ini solusi terbaik. Ada juga yang takut timnas jadi impor semua. Nah, di video ini kita bakal bahas plus minusnya, bandingin sama negara lain dan kasih opini pribadi. Oke, pertama kita lihat dulu dari starting kesebelasan timnas Indonesia. Ada berapa pemain naturalisasi? Ya, jawabannya hampir semuanya. Dari lini depan dan sampai lini belakang. Banyak banget pemain yang dulunya bukan warga negara Indonesia. Ini bukan pertama kali terjadi, tapi kali ini jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Naturalisasi itu sendiri bukan hal yang baru. Ini adalah proses di mana pemain asing mendapat kewarganegaraan agar bisa bermain untuk timnas. Indonesia mulai aktif melakukan ini sejak era Cristiano Gonzalez dan makin sering dilakukan setelah era tahun 2020-an. Tapi apa dampaknya? Nah, di sini saya bakal bahas sisi positif dan sisi negatifnya. Jujur aja, pemain naturalisasi biasanya punya pengalaman di liga luar yang lebih kompetitif. Mereka sudah terbiasa bermain dengan level lebih tinggi dan itu bikin timnas jadi lebih kuat. Kita lihat aja hasilnya. Dengan pemain naturalisasi, Indonesia bisa menang lawan tim-tim kuat yang dulunya sulit dikalahkan. Garuda jadi makin disegani. Banyaknya pemain naturalisasi bikin hype timnas naik gila-gilaan. Tiket ludes, stadion penuh, dan jersey timnas makin laris. Nah, kita bahas sisi negatifnya. Nah, ini yang bikin sebagian orang khawatir. Dengan banyaknya pemain naturalisasi, gimana nasib pemain muda kita? Apakah mereka masih dapat kesempatan berkembang? Kalau tiap ada turnamen kita terus cari pemain dari luar, kapan kita bisa punya tim yang benar-benar lahir dari akademi sendiri? Jadi Ada juga yang bilang kalau kebanyakan pemain naturalisasi, apakah timnas Indonesia masih benar-benar mencerminkan talenta asli negeri ini? Coba kita bandingkan dengan negara lain yang menggunakan strategi pemain naturalisasi ini. Contohnya Qatar dan Cina. Qatar juara Piala Asia 2019 dengan beberapa pemain naturalisasi. Tapi lihat Cina, mereka juga naturalisasi banyak pemain, tapi hasilnya enggak terlalu bagus. Jadi naturalisasi itu bukan jaminan sukses. Kita ambil contoh lagi di negara Eropa. Negara kayak Jerman dan Perancis juga banyak pemain keturunan, tapi mereka tetap punya sistem pembinaan pemain lokal yang kuat. Itu yang bikin mereka tetap stabil. Pendapat pribadi dan kesimpulan. Jadi menurut saya, naturalisasi itu bukan masalah, asal ada keseimbangan. Kita butuh pemain berkualitas, tapi kita juga harus tetap membangun pemain lokal biar masa depan timnas tetap cerah. Tapi kita juga harus tetap membangun pemain lokal biar masa depan timnas tetap cerah. Kalau kebanyakan naturalisasi tanpa pembinaan yang jelas, kita bakal ketergantungan terus. Tapi kalau naturalisasi dipakai sebagai strategi jangka pendek sambil meningkatkan akademi lokal, itu bisa jadi kombinasi yang ideal. Nah, menurut kalian gimana? Apakah timnas Indonesia harus terus naturalisasi pemain, atau kita harus lebih fokus ke pengembangan pemain lokal? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten menarik lainnya. Saya Rizal, kita ketemu di video selanjutnya.